Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good day. Itulah salam dalam bahasa Denmark. Apa kalian tahu? Denmark merupakan negara dengan sistem monarki tertua di benua Eropa. Selain itu, Denmark menjadi urutan nomor 2 negara paling bahagia di dunia loh. Dan juga menjadi urutan keempat untuk sistem pendidikan terbaik sedunia. Berdasarkan hasil riset PISA tahun 2018, Denmark menduduki urutan ke-18 performa pelajar untuk membaca, matematika, sains di 80 negara. Sedangkan negara Indonesia menduduki urutan ke-72. Berikut fakta-fakta sistem pendidikan di Denmark. Anak-anak di Denmark tidak dipaksa untuk melewati tes, tetapi lebih mengembangkan kemampuan dirinya. Kurikulum yang dikembangkan juga berdasarkan dengan kemampuan siswa, sehingga tidak ada anak di Denmark yang gagal dalam pendidikan. Kurikulum sekolah Denmark bertujuan untuk mendorong perkembangan karakter individu anak. Jadi, anak tidak hanya belajar tentang pengetahuan dasar dan keterampilan, tetapi juga membantu mengembangkan karakternya. Biasanya, pada tingkatan prasekolah, anak diberikan tugas rumah terlebih dahulu, seperti mengikat tali sepatu, memakai baju, mengambil makan, dan kemampuan dasar lainnya. Hal ini dilakukan sebelum anak diajarkan kemampuan akademik. Sekolah di Denmark mendorong siswa untuk mencari informasi, melakukan eksperimen, dan menganalisis secara mandiri. Proses pembelajarannya juga tidak selalu dilakukan di dalam kelas, namun siswa diajak mengeksplor hutan, tanaman, dan lingkungan sekitar. Mereka percaya bahwa siswa harus mengambil bagian dalam proses belajar, daripada hanya mendengarkan guru saja. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk memiliki opininya sendiri, karena sistem pendidikan mereka menghormati pendapat setiap individu. Di Denmark, hasil tes tidak menjadi patokan bagi kelulusan. Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara lain yang mengacu pada hasil tes. Denmark berada di top 10 negara untuk level pendidikan. Selain itu, masyarakat di Denmark berpikir bahwa penting bagi seorang pelajar menikmati proses belajar. Berdasarkan sebuah survei, 50% remaja di Denmark mengaku bahwa mereka bebas dalam menentukan masa depan mereka. Sistem pendidikan di Denmark menggunakan metode pembelajaran problem-based learning yang mensimulasi kemampuan berpikir kritis para siswa dalam menentukan solusi dari sebuah permasalahan yang ditemukan. Selain itu, diskusi aktif dan kolaborasi sudah menjadi hal yang umum bagi kegiatan pendidikan di negara ini, sehingga banyak yang mendukung terciptanya pemikiran yang inovatif. Normalisasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hidup secara normal dan meminimalkan pemberian pendidikan secara khusus kepada mereka. Hal tersebut mendorong sekolah reguler untuk menerima sebagian besar anak-anak disabilitas. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas berat. Siswa di Denmark diajak berpikir kreatif
sistematis, dan mampu mengembangkan kemampuan individunya, sehingga terkesan dengan aktivitas bermain sambil belajar. Bagaimana anak-anak bermain sambil belajar, bekerja kelompok, dengan kompak dan kreatif. Walaupun materi pembelajarannya serius dan lumayan cukup berat, tetapi dilakukan dengan sangat menyenangkan, sehingga akan membentuk karakter yang baik. Itulah fakta-fakta tentang sistem pendidikan di Denmark. Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia sangatlah jauh berbeda dengan sistem pendidikan di Denmark. Seperti sistem normalisasi, di Indonesia terdapat sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga kurangnya kesempatan bagi disabilitas untuk menempuh pendidikan di sekolah biasa. Sistem-sistem tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk Indonesia agar pendidikan di Indonesia dapat lebih baik lagi. Sekian dari saya, Fafel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.